Pembahasan kita yang ke-14 adalah musuh-musuh tauhid. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli wurura." Ini dalam surat Al-An'am. Nanti bisa dicek ayat ke-112. Ya, di antara hikmah Allah menjadikan Rasul dan musuhnya nih sebagaimana tadi ayat Al-Quran, ayat surah Al-An'am 112 yang artinya, begitulah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah untuk menipu manusia. Ya Allah jadikan adanya nabi dan rasul. Kemudian untuk mereka ini ada musuh-musuhnya. Musuhnya. Ada yang dari kalangan jin, ada yang dari kalangan manusia. Makanya musuh-musuhnya ini, setan ini, tipe itu ada dua. Ada setan bentuknya jin, ada setan bentuknya manusia. Ini selalu akan kontra ini. Nabi menyuruh kepada dakwah tauhid. Ini pada setan-setan ini apa? Ajakan mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Dan maksiat yang terbesar adalah apa? Adalah berbuat syirik. Nah, maka di sini kita perlu sadari bahwasanya memang apapun lah dari kebaikan itu pasti ada penentangnya, termasuk dalam hal tauhid. Para nabi, para rasul, mereka membawa kebenaran, akhlak mereka bagus, lisan mereka bagus, tapi ada yang gak suka. Mereka gak suka dengan apa yang dibawa oleh para nabi ini. Nah, di era sekarang kita juga perhatikan bahwasanya ada segelintir orang yang ketika kita berbicara masalah tauhid, mereka beranggapan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang memecah belah umat, katanya gitu. Padahal ingatlah, hanya dengan tauhid, ya, hanya dengan tauhid inilah persatuan itu akan terwujud. Persatuan, bukan dengan yang lain. Nah, makanya dulu orang-orang musyrik, kalau kita kaji kembali ke belakang, orang-orang musyrik itu, orang-orang musyrik ini mereka orang yang bertauhid. Tapi bertauhidnya apa? Hanya kepada rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah saja. Dikatakan kepada mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Siapa yang ngasih rezeki? Mereka jawab Allah. Gak ada kayak orang sekarang bilang, oh ya ini Tuhan saya patung ini yang kasih saya rezeki. Gak ada. Mereka dulu paham Allah yang ciptakan langit, Allah yang kasihkan mereka rezeki, Allah yang mengatur kehidupan di muka bumi ini. Tapi mereka itu kena dalam hal uluhiyahnya. Dalam hal ibadah, mereka itu gak bisa meninggalkan sesembahan mereka yang ada selain Allah tersebut. Jadi mereka ini kepada Allah minta, terus kepada tuhan-tuhan yang lain. Bukan berarti mereka nggak minta pada Allah, mereka minta pada Allah, tapi juga minta pada yang lain gitu, disambilnya gitu untuk bermohon pada Allah dan yang lainnya.
Maka mereka mengatakan dalam surat As-Sad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Mengapa dia mengharuskan adanya satu Tuhan saja? Sungguh itu adalah hal yang sangat mengherankan. Mereka mengatakan seperti itu. Maka dari itu dalam masalah tauhid ini kita perlu sekali untuk terus mengulang-ulang, karena ya adalah poin-poin paling penting untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Nah, kita perhatikan bahwasanya tanda-tanda orang yang mereka ini membawa karakteristik kemusyrikan itu. Jadi mereka kalau diajak beribadah, berdoa hanya kepada Allah saja, mereka itu kesal dia, memalingkan diri. Mereka bilang, terus wali-wali kita mau dibawa kemana gitu? Tuhan-Tuhan kita mau dibawa kemana? Mereka berdoalah kepada wali-wali, minta kepada wali-wali. Padahal Allah udah bilang, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah, ya kan? Kayaknya dalam hal ini musuh-musuh tauhid itu akan selalu ada. Ada musuh Allahnya akan selalu ada. Apakah dia dalam bentuk jin yang kita nggak bisa lihat, ada dalam bentuk manusia kita bisa lihat, kan kita bisa saksikan bersama. Makanya ini kayak dua kutub nih, satu di sini kebenaran, sini negatif, ini tarik ke sini, ini tarik ke sini. Ini kita mau kemana nih? Nah, ini nabi di sini, ngomongin pada setan di sini. Nggak perhatikan keseharian kita, karena jalan ke sini itu enak dia, penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan sini, ini yang sakit-sakit, harus puasa, harus sholat. Ya, terkadang orang suka terjatuh ke sini. Dia tahu benar, tapi nggak bisa menahan dirinya untuk tidak begini dan begitu, tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baru, padahal udah tahu. Maka dari itu, ini ketika kita disuruh untuk berdoa, beribadah, mematuhi perintah Allah, maka harusnya kita bersegera mengikuti seruan tersebut. Ini yang benar. Sedangkan di sini, jangan sesekali-kali coba untuk melangkah. Demikian, wallahu a'lam.